Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Mister harap semua dengan kondisi sehat, bahagia ya. Jadi pagi ini kita akan belajar matematika. Kita akan lanjutkan materi kita yang dimana materi kita kemarin kita membahas tentang garis bilangan ya. Ada garis bilangan. Ya, tentang garis bilangan dan saat ini kita akan masuk ke materi lanjutannya yaitu operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Kita lihat selanjutnya penjelasannya. Ya, sini. Ketika dalam suatu operasi hitung terdapat dua jenis, ya, Mister tandai ada garis merah ini. Terdapat dua jenis atau lebih operasi hitung bilangan, maka operasi hitung tersebut dinamakan operasi hitung campuran. Artinya dalam suatu operasi hitung, dalam suatu perhitungan itu terdapat dua jenis atau lebih, maksudnya di situ ada pembagian, perkalian, atau ada pengurangan dan penjumlahan, maka itu dinamakan operasi hitung campuran. Misalnya Mister kasih misalnya 25 kali 30 tambah 45 bagi 12 contohnya. Nah, di mana kita lihat terdapat dua jenis atau lebih operasi hitung. Di sini ada operasi hitung perkalian, ada penjumlahan, dan ada pembagian. Nah, ini sudah ada 3 jenis operasi hitung. Nah, maka itu dinamakan operasi hitung campuran. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat apa sih syarat-syarat untuk dalam operasi hitung. Nah, syarat yang pertama itu ya, kita baca. Nah, langkah yang harus diperhatikan ketika kita akan mengerjakan operasi hitung campuran. Yang pertama, operasi hitung itu berada dalam tanda kurung atau dikerjakan lebih dulu ya. Yang ada dalam tanda kurung itu yang dikerjakan lebih dulu. Misalnya 5 kali 4 tambah 2, ya, tambah dalam kurung 2 kurang 1. Contohnya ya, sama dengan. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada berapa operasi hitung? Ada 3 ya. Ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Tapi kita lihat mana yang harus kita kerjakan lebih dulu. Apakah 5 kali 4? Tidak ya. Yang dikerjakan lebih dulu adalah yang ada di dalam tanda kurung, yaitu 2 kurang 1. Maka akan menjadi 5 kali 4 ditambah 2 kurang 1 berapa? 1. Nah, begitu ya. Selanjutnya, kalau kita lanjutkan, nah kita harus lihat, perhatikan ya, Mister awali di mana dalam perhitungan campuran itu kan terdapat penjumlahan, pengurangan, ada perkalian. Maaf ya kalau kurang jelas. Ada perkalian dan ada pembagian. Nah, mana yang harus kita utamakan lebih dulu ketika kita lihat dalam operasi hitung ini? Yang kita utamakan yaitu adalah yang ini, perkalian dan pembagian dulu. Kemudian kita lihat ada penjumlahan. Nah, tapi Mister tambahkan yang satu, ada dalam tanda kurung. Biasanya kalau ada dalam tanda kurung ini, itu yang kita harus utamakan lebih dulu di atas segalanya ya. Oke, misalnya diawali kalau Mister mau buat tangga ya, Mister mau buat tangga urutannya
Ya, kalau Mister mau buat tangga skala prioritasnya itu yang pertama itu dalam tanda kurung, baru perkalian dan pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Nah, utamakan dulu, cari kalau ada yang dalam tanda kurung itu yang diutamakan lebih dulu. Kemudian kalau ada yang perkalian dan atau pembagian, nah itu yang diutamakan lagi. Ya, itu yang dihitung lebih dulu. Kemudian ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk perhitungan ini kalau kita lanjut, maka dia akan menjadi, ya kita lihat, oh antara perkalian dan penjumlahan berarti perkalian yang lebih dulu. Berarti 5 kali 4, 20. 20 ditambah 1 sama dengan 21. Ya, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita lihat yang kedua. Yang kedua, kerjakan operasi hitung perkalian dan operasi hitung pembagian jika keduanya terdapat dalam proses hitung. Pilihlah operasi hitung yang terletak paling kiri terlebih dahulu untuk dikerjakan. Nah, seperti yang Mister bilang tadi, untuk tangga prioritasnya tadi ya. Nah, dalam tanda kurung ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Ya, prioritasnya mana? Ya, prioritas kedua yaitu perkalian. Contoh, misalnya 10 dikali 2 dibagi 2 sama dengan berapa? Nah, ini ada perkalian dan pembagian, berarti yang dikerjakan lebih dulu. Kok ini ada perkalian pembagian sama-sama? Berarti mana yang harus dikerjakan lebih dulu? Ya, yang kita harus kerjakan lebih dulu yang berada posisinya di paling kiri, yaitu 10 dan 12. Maka akan jadi kalau kita hitung berarti 10 dan 12, ya. Kalau Mister buat di bawahnya sini 10 kali 2, bukan 12 ya, 2. 10 kali 2 berarti 20. Nah, 20 bagi 2 sama dengan 10. Seperti itu ya. Kemudian setelah perkalian dan pembagian, nah ini. Setelah itu kerjakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Jika keduanya terdapat dalam operasi hitung, pilihlah operasi yang terletak paling kiri. Nah, sama ya, seperti yang di atas tadi. Mister buatkan lagi prioritasnya, ingat ya, dalam tanda kurung. Kemudian yang kedua perkalian pembagian. Yang prioritas ketiga yaitu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Misalnya kalau ada terdapat di situ bagaimana, Mister? Misalnya 10 tambah 2 tambah 50 kurang 10 lagi sama dengan berapa ya? Mana yang harus diutamakan? Nah, kalau ini penjumlahan dan pengurangan, posisinya kan sama ya, posisinya sama. Mana yang harus diprioritaskan? Prioritaskan dulu yang paling kiri, yaitu 10 tambah 2. Dia akan jadi berarti 10 tambah 2 titik-titik ditambah tambah 50 kurang 10. Nah, berapa ya? Nah, berarti 10 tambah 2 dia akan jadi 12. Ya. Selanjutnya mana yang harus diprioritaskan lagi? Karena dia plus dan minusnya tambah penjumlahan dan pengurangannya sama, sejajar juga. Prioritas yang paling kiri, prioritaskan yang paling kiri, yaitu 12 ditambah 50 menjadi 62 dikurang 10. Nah, sisanya berapa? Ya, 52. Gitu ya. Itu saja yang Mister mau jelaskan. Oh ya, tambah satu ya. Misalnya Mister kasih contoh ya. Contoh misalnya di sini ada perhitungan
Nah, bagaimana kalau di semuanya sudah ada ya? Misalnya ini ada contoh soal 50 ditambah 6 dikali minus 8 tambah 200 bagi 25. Wah, bagaimana cara kita menghitungnya? Kita lihat di sini ada penjumlahan, ada perkalian, penjumlahan, pembagian. Nah, mana yang harus kita prioritaskan lebih dulu? Nah, kita lihat antara penjumlahan, perkalian, dan pembagian, berarti yang kita harus prioritaskan lebih dulu yaitu ya pertama ada dalam kurung kan, perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Berarti yang kita lihat, kalau ini anak-anak perhatikan ya, kenapa ini ada dalam kurung minus 8? Karena angka minus ini nanti berdekatan dengan perkalian ini, makanya dikasih dalam kurung untuk sebagai pemisah. Ya, berarti kita harus kerjakan lebih dulu yang ini. Ya, 6 kali minus 8. Baru apalagi yang harus kita kerjakan? Ya, yang pembagian. Nah, ini lebih dulu ya. Coba kita cari bersama-sama. Jadi, kalau 6 kali minus 8 itu yang harus kita kerjakan lebih dulu ya. Berarti 50 tambah titik-titik tambah titik-titik. Ya, gini ya, polanya seperti ini nanti akan jadi. Berarti kalau 6 dikalikan minus 8 akan menjadi, karena ini 6 ini plus dan 8 ini minus, maka dia akan menjadi, kalau 6 kali 8 berapa? 48. Berarti karena plus dikali minus dia akan jadi minus. Nah, kita pakai dalam kurung untuk memisahkan karena ini ada plus ya. Dalam kurung, bisa hapus saja dulu ini ya. Dalam kurung minus 48. Ya. Kemudian 200 bagi 25. Nah, 200 bagi 25. Kira-kira dapat berapa ya? Dapat 8. Ya, 8. Nah, setelah dapat seperti ini, mana yang harus kita prioritaskan? Ini ada plus, ada penjumlahan, ada penjumlahan. Nah, kalau sama bagaimana, Mister? Mana yang lebih dulu? Apakah yang di dalamnya? No. Yang harus kita kerjakan lebih dulu yaitu yang ada di bagian kirinya. Ya, mulai dari kiri. Yaitu 50 ditambah minus 48. Berarti akan jadi titik-titik ditambah 8. Gitu ya. Berarti minus 50 ditambah 48. Nah, coba kita lihat. Kalau kita lihat dalam garis bilangan, 50-nya itu ke kanan. Kalau ditambah minus berarti dia dari kanan itu akan ke kiri lagi. Nah, kalau Mister gambarkan, maaf ya, Mister geser ke sini. Ini sama saja, misalnya 50 ditambah minus 48. Operasi hitungnya akan menjadi 50 kurang 48. Ya. Karena plus dikali minus dia dapat minus. Bisa? Bisa ya anak-anak? Jadi 50 kurang 48 dapat 2. Ya. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Ini hasilnya. Ya. Ini saja penjelasannya. Nanti setelah ini kalian mengikuti latihan soal yang Mister kirimkan. Bagaimana anak-anak? Oke, sekian penjelasannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.